Saya kira waktu BBJ itu bukan sebenarnya filmnya Nami yang pertama, itu film yang teman saya mau kita rilis, jadi kita bantu dia rilis film itu. Jadi film ini fresh banget dari ide, dari konsep, dari desain, dari script writing, kita involved. Yang BBAJ itu sebenarnya kita tidak involved, jadi tidak ada hubungan sama sekali sama film itu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, silakan. Nanti mungkin dibantu oleh Fadil. Tentang ide ya? Iya, tentang idenya. Tentang Kok mati? ya, Cek. tentang Cek. Jadi kan geser cek. Nah, ada nggak ada, jangan ditukar lagi. Ada. Oh iya, ada Rati. Ada Rati. Ada Rati ini, ada Rati. Pengaruh ini. Dikasih mic sama guys. Iya, tentang idenya sendiri itu, kalau semisalnya kita itu ngambilnya sebenarnya dari budaya kita ya. Kejauhan kalau kita ngomongin suku Agori gitu, which is sebenarnya untuk suku Agori sendiri pun jatuhnya tuh nggak kanibalisme, itu berbeda ya. Tapi kalau suku kita sendiri di Indonesia, bahkan saya sendiri ya, saya orang Kalimantan gitu. Even di suku kami Dayak pun sebenarnya ada sejarah. Pada saat kami berhasil invasi suku yang lain, kami akan melakukan ngayau, yaitu pemenggalan kepala, dan kemudian kami akan menyebut kami maksudku suku Dayak Nyaman dahulu, mereka akan makan daging suku yang berhasil mereka kalahkan, dan mereka akan bawa kepala orang tersebut sebagai merchandise ya, untuk memamerkan bahwa mereka berhasil melakukan sesuatu gitu. Dan untuk risetnya sendiri itu pada akhirnya kita berhasil tuh menemukan satu skrip dari Friedrich Nietzsche tahun 1935 yang itu dia menemukan runtuhan candi di Padang Lawas, Sumatera. Di sanalah kita menemukan tuh skripnya bahwa pada zaman dahulu ada pemujaan Dewa Bhairawa, tapi pada zaman itu ya tumbal sendiri itu dipilih orang-orang yang berhasil dipilih sebagai tumbal itu, mereka menyerahkan dirinya secara sukarela karena mereka berpikir bahwa mereka melakukan pengorbanan untuk daerah mereka. Seperti itu kan, kebanyakan kan sebenarnya sekte itu seperti itu, kita memberikan tumbal dan sebagai timbal baliknya yang kita dapatkan adalah kemakmuran. Tetapi kan ini meskipun nilai-nilai tersebut masih ada sampai hari ini, masih ada beberapa yang melakukan pesugihan dan apapun itu, mencari tumbal yang menyerahkan diri secara sukarela itu kan sangat sulit. Nah, itulah yang coba kami pecahkan di cerita ini. Di mana saat sekarang di dunia modern semua orang mulai membangun sistem. Bagaimana orang-orang ini yang mengharapkan mereka bisa mendapatkan tumbal, yang mau menyerahkan dirinya secara sukarela setiap tahun, terjebak dalam sistem itu. Apa tadi properti yes? Yes. Real semua ya Pak? Ibunya langsung ketawa. Kenapa Bu? Nah, ada sup daging ada di depan ada. Ya kembali lagi gini ya, kanibalisme di Indonesia gitu. Kita nggak tabu gitu loh. Dari zaman prasejarah atau kapanpun di Indonesia ini kan semua menyatu dunia ini, kayak gitu loh. Ada iklim yang membuat dia terpecah-pecah dengan dunia-dunia yang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya kanibalisme juga ada di daratan Nusantara kayak gitu, sampai kita juga di Papua juga masih ada ya, di suku Khoi, di pohon di Merauke kayak gitu ya, mereka hidup di atas pohon kayak gitu loh. Nah itu yang kan itu aku ngalamin juga saat ke Merauke, hati-hati nih ada kanibal kayak gitu ya kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya ada kayak gitu, tapi bagaimana situasi itu kan ke era modernnya gitu. Nah di sini saat ada tema yang kayak gini, bagaimana ini tidak menjadi sesuatu yang kita mengklaim budaya luar kayak gitu. Jadi makanya kita bawa ke suasana kehidupan yang memang secara lokalnya ada, kayak misalkan tarian ritualnya kayak gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang aku coba untuk diskusi sama Yuyun ya, secara koreografi kita ambil dari Aceh, dari Toraja atau apa, itu kita kemas menjadi satu gitu secara tariannya. Mungkin ada pola-pola gerakan yang menjadi dari Papua kayak gitu. Jadi ini berasa tema yang beda. Kalau kita nonton ini kayak film-film gaya film-film luar gitu, tapi kok deket ya. Nah itu yang saya coba treatment kayak gitu. Seperti pocong malu kalau saya bilang ya. Yang di sini kan pocongnya malu kayak gitu kan, ditutupin kayak gitu.
Ini kan saya sebut waktu pas di lokasi ini pocong malu namanya. Biasanya kalau orang pocong di sini, apa namanya ini? Enggak permen apa? Sugus kayak gitu. Nah ini ikatannya di leher kayak gitu loh. Nah kalau kita lihat juga ada kan seperti ada simbol-simbol Sanskrit ya. Iya. Kalau kita lihat kan dunia ini Nusantara juga dulu memakai bahasa Sanskerta kayak gitu, Sanskrit gitu. Nah kita coba balik lagi ke situ bahwa bukan di Jawa dulu asal mulanya bahasa Jawa gitu, bukan kayak gitu kan. Nah kita harus peduli sama sejarahnya kayak gitu. Jadi ya looknya modern atau apapun ya ini yang terjadi di era sekarang. Tapi aku mencoba untuk ya kalau kita contoh kayak Parasite, Get Out, ya kan, Talk to Me dengan yang sangat modern, tontonan-tontonan yang sangat modern gitu. Tapi rasanya dekat sama budaya kita. Itu sih yang aku pengen sampai. Kalau tadi apa pokoknya itu ya itu nggak ada visual effect atau apapun kayak gitu, itu praktikal semua kayak gitu. Jadi kayak Julio yang makan atau apa ya usus atau apa kayak gitu ya, itu kita bikin sebagai dari mockup dan apa kayak gitu ya, semua itu tidak ada CGI atau apapun gitu ya, karena di sini aku lebih mengutamakan semuanya real kayak gitu. CGI atau visual effect fungsinya hanya untuk touch up kayak gitu, jadi bukan menjadi sesuatu yang dominan atau apapun gitu sih. Ini. Iya tadi sih pas dikasih tahu sebenarnya pas diceritain sama Mbak BJ itu, oh gitu ya, itu pengalaman menarik banget ya Mbak BJ ya, kayak gitu. Tapi saya menjadi tahu besok saya mau bawa sarung tangan aja sih. Soalnya paling enak kan soalnya kan telapak tangan. Jadi wow itu juga pengetahuan yang maksudnya bukan mitos tapi juga ya memang mereka ada di sini sesuai dengan tagline yang lebih enak gitu kan, memang mereka ada di sini gitu. Makanya ceker paling enak ya. Iya betul. Itu satu hal yang baru, pengetahuan yang baru juga buat saya. Sama juga ada satu yang pengen saya tambahin juga sih tentang memang segala sesuatu yang instan tuh emang nggak ada yang pernah bisa enak gitu kan. Apa yang didapatkan sama Yanti itu kan yang ditawarkan juga sesuatu yang instan gitu. Itu ya jangan terbuai lah sama sesuatu yang instan gitu. Mereka ada di sini. Ada ya. mereka ada di sini. Ya, pertama kita berterima kasih ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum apa-apa kita ada opportunity buat bikin film sebagai namanya film PH yang relatively baru. Mudah-mudahan Anda semua suka sama reviews-nya, tulis yang bagus biar sukses juga filmnya, biar kita bisa tambah bikin film yang lebih beda dari yang lain-lainnya yang di Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Thank you so much. Thank you very much for all your support. Eventually, please remember, this is about humanity at the heart of it. It's about the sacrifices we make to give a better life to our kids. It's about the love which exists in families. It's all about giving more opportunity to the people of our country so that we can all have a better life and we are not facing the choices which were confronted by the characters in this movie. So please support us. Thank you very much. Yes, thank you very much Pak. Thank you teman-teman juga. Kita akan foto bareng sekali lagi. Yang di depan boleh tetap duduk. Boleh lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Ya silakan di sebelah kiri. Teman-teman media di sebelah kiri silakan. Sebelah kiri aman. Sebelah kiri kita di tengah. Tengah depan dulu nih. Tengah depan silakan. Tengah depan aman. Oke, tengah atas. Silakan tengah atas. Ada official fotografer kita di tengah atas. Silakan. Oke, aman Mas Arman, siap. Sebelah kanan. Oke, baik, terakhir di tengah lagi, silakan. Terakhir di tengah, boleh di tengah atas ada Mas Arman, official fotografer kita. Oke, baik, terima kasih lagi, terima kasih kepada Sirap Jajaran Cast dan Filmmaker dan Film Belah Binak.